اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
وتقديس وتمجيد عظم الله حرمته وبسط فيه بركته ونشر فيه رحمته. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh berbahagialah bagi kita dan seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia ini dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan ibadah puasa dengan baik selama bulan Ramadan. Dan sejak malam hingga pagi hari ini kita mengucapkan takbir dan tahmid di hari yang besar dan penuh barakah ini, yaitu hari raya Idul Fitri, yakni hari kembali pada kejadian yang suci. Sungguh berbahagialah bagi kita pada pagi hari ini telah hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian dan penuh iringan ucapan istighfar dan tasbih atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita ingat dan kita amati bersama pada tahun lalu, pada bulan-bulan yang lalu, kita masih bersama-sama keluarga, sanak famili, kerabat dan teman. Akan tetapi mungkin sebagian mereka sudah mendahului kita, yang telah meninggalkan kita di dunia yang fana ini. Oleh karena itu, kapan kita menyusulnya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apakah besok, apakah setahun lagi. Tiada yang tahu hari kematian kita selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita akan berjumpa kembali hari raya pada tahun yang akan datang? Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha tahu semua itu. Maka dari itu, mumpung di hari fitri ini, marilah kita semua memperbaiki dan merubah amal-amal kita yang dahulu yang tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan amal perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang terkandung di dalamnya rahmat, pengampunan dan pembebasan dari api neraka, dan doa-doa pun dikabulkan semua. Ternyata ini telah meninggalkan kita semua. Dan beberapa hikmah syariat yang terkandung di dalamnya, antara lain yang harus tetap kita amalkan adalah yang pertama, puasa Ramadan adalah melatih ketabahan dan kesabaran dalam mengemban tugas kewajiban dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran serta musibah. Hikmah yang kedua, puasa Ramadan telah memberikan peringatan kepada kita akan penderitaan dan kesulitan kaum fakir miskin yang mereka tanggung sepanjang masa, bulan, dan tahun, sehingga dengan hikmah puasa mendidik kita bersifat belas kasihan dan toleransi terhadap sesama, terutama fakir miskin dan anak yatim di sekitar kita yang perlu mendapatkan perhatian kita dan sebagai tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang
walillahil hamd. Puasa Ramadan mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang amanah, bisa dipercaya dalam menanggung tugas dan amanah, baik itu secara pribadi ataupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada semakin luasnya tindak kekerasan, penipuan, perampokan, korupsi, dan penyelewengan dalam masyarakat dan negara, sehingga semua karena kemerosotan moral, akhlak, terutama pada generasi muda kita sekarang ini, dalam bentuk kenakalan, perzinahan, pemerkosaan, narkotika, dan berani kepada orang tua. Hal ini faktornya adalah tidak adanya sifat amanah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya dalam hal pendidikan agama. Maka orang tua yang seperti ini diancam oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu wa 'alaihi." Barang siapa yang meninggalkan anaknya dengan masa bodoh, maka setiap perbuatan dosa anaknya itu orang tuanya juga bertanggung jawab di akhirat. Serta ada kalanya dari faktor anak itu sendiri yang sudah tidak patuh lagi kepada agama dan petunjuk orang tua dianggap kolot dan ketinggalan zaman, serta agama dianggap hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai tambahan belaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya, baik bentuk kelakuan ucapan ataupun pendapat, sebagaimana tertuang di dalam hadis beliau, kullu dzunubi yu'akhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uquqil walidain fa inna Allah hayati qabla al-mamat. Semua dosa pelaksanaannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana saja yang ia kehendaki nanti pada hari kiamat, terkecuali dosa berani kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat balasan bagi yang durhaka itu dalam hidup di dunia sebelum kematian. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengancam terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan tetapi tidak mempunyai akhlak dan moral yang baik, sehingga ilmunya tidak berguna. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayah bagi dirinya, maka dia tambah terkecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidul Fitri adalah membina kerukunan dan saling kasih sayang, hormat menghormati di antara satu dengan yang lain tanpa pilih-pilih, mana yang pangkat dan tidak pangkat, mana yang rendah, kaya dan miskin, sama saja harus disambung silaturahim, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khair thawabul birri wa silatul rahmi wa asra'ul syarri uququl baghi wa qati'atul rahmi. Sesungguhnya yang paling cepat mendatangkan kebaikan adalah balasan pahalanya orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahim, dan yang paling cepat mendatangkan kejahatan adalah balasan atau siksaan orang yang berbuat jahat dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari kemenangan ini kita seolah-olah mengalami kehidupan baru dan suasana baru yang penuh kebahagiaan, diiringi dengan jiwa raga yang bersih hati, yang suci, dan semangat yang optimis dalam mengarungi kehidupan di hari-hari akan datang. Maka wajar kalau dalam memeriahkan Idul Fitri, umat Islam melampiaskan sukacita dan keriangannya di hari yang umumnya dianggap sebagai hari kebahagiaan dan kemenangan, sebagaimana sudah merupakan gejala umum bahwa tabiat manusia selalu ingin melakukan segala sesuatu
secara meriah, tak terkecuali kaum muslimin untuk merayakan Idul Fitri cenderung mengadakan acara lebaran secara meriah, bahkan sering terkesan berlebihan. Barangkali kekeliruan itu akibat seringnya makna Idul Fitri dipahami secara tidak tepat, lebih sering diartikan sebagai rukhsah atau itu bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Akan tetapi hari raya yang sesungguhnya adalah orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Dan semua itu juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang terlalu berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri yang sedianya untuk pengisian rohani malah dijadikan ajang mengubah nafsu kebendaan dan kesenangan sedemikian rupa. Barangkali itulah potret Idul Fitri yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna iblis alaihi la'nat yasihu fi kulli yawmi 'id wa yajtami'u ahluhu 'indahu wa yaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nafsuhu wa yaqulu la shay'a walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummati fi hadha al-yawm fa'alaykum an tashtahiluhum bil-ladhati wash-shahawati wa shurbil khamri hatta yabghadahum Allah. Sungguh iblis yang terlaknat berteriak-teriak saat Idul Fitri tiba, lalu berkumpullah anak buahnya dan bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa gerangan yang membuat Tuhan marah-marah? Akan kami pecahkan kepalanya." Si iblis menjawab, "Tidak ada apa-apa, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberi ampunan kepada umat manusia pada hari ini, maka kalian harus menjadikan mereka sibuk dengan kesenangan nafsu syahwat dan bermabuk-mabukan agar Allah Subhanahu wa taala murka." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah dalam kesempatan yang baik dan penuh barokah ini kita laksanakan silaturahim, kunjung mengunjungi antar keluarga kepada kedua orang tua kita, saudara, kerabat, sanak famili dan sahabat. Kepada mereka kita minta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan lahir dan batin, sengaja atau tidak disengaja. Dan marilah bersama-sama kita menyongsong hari depan yang lebih baik dari hari kemarin dan hari ini dengan niat yang bersih hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di penghujung umur kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi jannatin 'ain. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur ضعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم احفظ عليهم ودائر أديانهم وأخرجهم من خزي السجود إلى سعة أوطانهم، ولا تجعلهم فتنة للظالمين، ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.